Bahasan sebelumnya, yaitu gunnahnya idgham bi gunnah, gunnahnya iqlab, dan gunnahnya ikhfa. Bahwa gunnah yang panjangnya di dalam tajwid ditentukan 2 harokat. Itu sebetulnya adalah tidak sama dengan harokat-harokat fathah, dhammah, kasrah ya. Kalau fathah, dhammah, kasrah itu a, i, u ya. Tapi yang dimaksud harokat di sini adalah harokat dengung. Karena dengung dengan harokat ternyata panjang dengung. Orang mengucapkan na dengan an ya. Sama-sama satu harokat. Tapi kalau a itu lebih pendek, na lebih pendek. Sedangkan an ya seperti 1,5. Oleh karena itu dengung yang dikatakan 2 harokat itu sebenarnya adalah 2 harokatnya dengung. Jadi kalau 2 itu sama dengan 1 tambah 1, sedangkan satunya itu sama dengan 1,5, maka dengungnya menjadi 3 harokat. Kesimpulannya, kita pastikan saja bahwa dengung itu adalah 3 harokat. Lebih panjang daripada mad tabi'i, karena mad tabi'i itu 2 harokat. Lebih pendek daripada mad wajib dan mad jaiz, karena mad wajib dan mad jaiz itu menurut qaul yang arjah, yang unggul, itu adalah cuman 4 harokat ya. Seperti orang mengucapkan innama ya. Jadi jangan sampai nanti lebih panjang daripada ma anta ya. Cara mengucapkan gunnah. Suara dengung harus disesuaikan dengan sifat huruf yang sesudahnya dalam hal tebal dan tipisnya. Apabila huruf sesudahnya itu berupa huruf isti'la, maka suara dengung harus ditebalkan. Seperti yauntiquna. Yaum bukan ya, tapi yaum. Dan apabila huruf sesudahnya itu berupa huruf istifal, huruf tipis, maka suara dengung harus ditipiskan seperti lafaz mana, jangan manau ya, na tipis. Jadi tebal atau tipisnya gunnah adalah kebalikan daripada huruf alif. Karena tebal dan tipisnya alif itu disesuaikan dengan huruf yang sebelumnya. Seperti tola. Kalau dipanjangkan to, o ya, to ya, bukan toa tapi tola, ko ima.
Sedangkan kalau jatuh setelah huruf tipis seperti kaf, ya kana, bukan kaona ya. Ini lidah Jawa ini ya, perlu sekali dihati-hati di dalam mengucapkan tebal dan tipis. Ya, orang mengucapkan ya gitu saja ya, ada yang yo ayyuha, ada yang ya ayyuha, ada yang yo ayyuha, ada yang bermaksud mau memastikan tipis sampai bibirnya dibuka lebar-lebarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak usah seperti itu ya. Pokoknya yang penting keluar itu a, bukan 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 o. Ya. Ya, tingkatan gunnah. Menurut pendapat yang masyhur, tingkatan gunnah itu ada 5. Antara lain, 1, tingkatan yang paling sempurna. Paling sempurna di sini adalah kadar masuknya ke pangkal hidung. Bukan ukuran lamanya, bukan. Kalau ukuran lamanya semua gunnah itu ya 3 harokat itu ya. Ini 2 harokat tapi dihitung-hitung menjadi 3. Ya. Tingkatan paling sempurna yaitu tingkatan nun dan mim yang musaddadah seperti minna dan imma. Dan pada idgham kamilatut tasdid seperti mim sakinah ketemu nun atau nun sakinah ketemu mim. Ya. Itu sama saja dengan nun dan mim yang bertasdid. Ya, itu adalah tingkatan gunnah yang paling tinggi, paling sempurna. Yang kedua, idgham yang naqisatut tasdid. Ya, idgham yang tasdidnya itu kurang, naqis. Yaitu apabila ada nun bertemu waw dan nun bertemu ya. Seperti miwaraihim wa may. Di situ rasa dengung di pangkal hidung berbeda dengan minna. Kalau miu itu agak turun sedikit ya. Seperti di tengah-tengah lubang hidung gitu ya. Kemudian pada ikhfa dan iklab seperti minkum ya, suara dengung hampir-hampir keluar dari hidung, hampir-hampir ya, tapi masih ada di dalam hidung ya. Dan iklab seperti min ba'du ya. Kemudian lebih ke bawah lagi yaitu pada huruf sakin dan izhar seperti man khalaqa. Tidak usah man khalaqa. Ya man ya. Jadi kadar masuknya ke hidung sedikit saja. Kemudian yang terakhir adalah pada huruf mutaharik. Wa ana minal. Ternyata nun dan mim yang hidup itu ya masih ada gunnahnya. Makanya gunnah adalah sifat lazimah, sifat yang tetap pada nun dan mim dalam keadaan apapun. Namun dengungnya direngking seperti yang disebutkan tadi. Ya, ada yang sempurna, ada yang kurang, ada yang semakin kurang. Namun sebenarnya gunnah itu tidak diizharkan, artinya tidak ditampakkan dengan sempurna. Ya, juga tidak dipanjangkan 3 harokat ya, hanya 1 harokat saja. Ya, kecuali pada tingkatan pertama, kedua, dan ketiga, yaitu nun yang bertasdid, nun dan mim yang bertasdid ya, yang naqis suatu tasdid seperti may ya'mal miwara itu ya, dan ikhfa ya, dan ikhfa dan iklab.
Adapun dalam keadaan sakin dan izhar dan mutaharrik, maka yang ada hanyalah dengung nun dan mim sebagai sifat lazimah, sifat yang mengikutinya, bukan kesempurnaannya. Ya. Oleh karena itu kalau ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, him, gak ada sama sekali, ya salah, kurang satu sifat. Yang benar adalah rahim, ya, karena ada dengung satu harokat. Alamin, min, seperti dipotol tel gitu ya. Besarnya min, ada tambahan dengung satu harokat. Dan hendaknya diketahui bahwa yang dimaksud dengan idgham kamilatut tasdid adalah idgham yang ditulis tasdid di atas huruf yang diidghami. Ini sudah saya jelaskan bahwa versi penulisan idgham itu ada beberapa macam, ya. Ada yang ditulis tasdid, ada yang tidak. Kalau idghamnya kamil seperti nun ketemu nun, ya, dan idgham bila gunnah, ya, tanpa dengung, itu diberi tasdid. Kalau yang naqis suatu tasdid seperti may ya'mal min waraihim, maka di atas waw, di atas ya tidak ditulis tasdid. Dari keterangan di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa gunnah yang diizharkan dengan ukuran panjang dua harokat itu terdapat pada nun dan mim yang bertasdid. Yang kedua, nun sakinah dan tanwin dalam keadaan idgham bi gunnah, iqlab dan ikhfa. Yang ketiga, mim sakinah dalam keadaan ikhfa dan idgham. Jika ada pertanyaan, bagaimana gunnah bisa tetap ada pada nun dan mim sakinah yang izhar dan berharokat? Jawabannya adalah apabila makhraj gunnah atau pangkal hidung itu ditutup, maka orang akan kesulitan mengucapkan nun dan mim, baik yang sakin maupun yang berharokat. Umpamanya orang mengucapkan man, terus hidung ditutup, tidak keluar man, tapi keluar mat, mat, mat. Itu bukti bahwa izhar pun keluar dari pangkal hidung, yang mana pangkal hidung adalah makhrajnya gunnah. Atau yang berharokat seperti na, nu, kita buntu hidung kita menjadi tak, nggak bisa, ya. Itu. Ya. Selanjutnya kita akan masuk pada hukum mim sakinah. Mim sakinah adalah mim yang tidak berharokat. Ia bisa jatuh sebelum huruf hijaiyah manapun, kecuali sebelum huruf mat. Hal itu dikarenakan untuk menghindari bertemunya dua huruf mati. Mat itu kan huruf mati, terus ketemu mim mati. Mati ketemu mati, ya tidak bisa berbunyi, ya. Tidak mungkin bisa diucapkan. Hukum mim sakinah apabila bertemu dengan huruf hijaiyah ada 3, yaitu ikhfa, idgham, izhar. Singkatnya begitu. Nanti idghamnya disebut idgham apa, izharnya izhar apa, dan seterusnya. Itu kan julukan, ya. Akan diterangkan selanjutnya.